Ya. Ya. Hah? Apa emang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Di saya masih ada yang belum hadir ya? Iya, Bu. Sambil kita tunggu teman-temannya, kita mulai aja ya pertemuan hari ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Supaya saya tahu aja siapa yang belum hadir. Yang saya absen, tolong jawab ya. Sambil dinyalain videonya kalau boleh. Oke, atas nama Ahmad Haidi ya? Hadir, Bu. Oke. Adela. Bentar, Bu, saya lagi pakai baju. Oke, Ahmad Syauki. Hadir, Bu. Kok fotonya Deo? Hah? Ahmad Syauki mana? Hadir, Bu. Taruh, Bu. Habis dari toilet, Bu. Oke. Biar saya tahu mukanya yang mana. Saya pakaian, Bu. Habis dari toilet tadi, Bu. Oke. Tunggu, Bu. Angelita. Belum? Arianda. Ya, Bu. Oke. Aulia Balkis. Clarissa. Hadir, Bu. Davin. Deo. Hadir, Bu. Evan. Evan ada Evan? Toilet, Bu, tadi, Bu. Di chat. Oke. Felicia. Felicia belum? Firza. Belum? Grela. Saya, Bu. Aura. Saya, Bu. Imelda. Saya, Bu. Jason. Di absen. Iya, di absen ini. Jesslyn. Saya, Bu. Matilda. Saya, Bu. Asmi. Ifat. Angel hadir, Bu. Siapa? Angel. Oh, Angel. Iqbal. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Raka. Hadir, Bu. Nadara. Hadir, Bu. Nadia Natali. Saya, Bu. Oke. Nanda Ayu. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Reinar. Hadir, Bu. Rasat. Hadir, Bu. Said. Saya, Bu. Sazarina. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Siti Nur Arisha. Caca. Ada. Hadir, Bu. Tiara. Tiara ada Tiara. Tiffany. Uca. Ulfa. Hadir, Bu. Ada. Oke. Sip.
Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja ya. Oke, agenda hari ini adalah tentang kaidah pencacahan. Kita kan kemarin baru selesai ulangan dan remedial ya. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini adalah materi prasyarat sebelum masuk ke materi peluang. Jadi, ini harus dilalui dulu sebelum kita masuk ke materi peluang. Nanti akan saya terangkan dulu materinya. Setelah itu ada latihan soal, dan di akhir ada kuis. Jadi pastikan kalian memperhatikan. Karena poin penting dari materi yang sekarang adalah materinya mungkin sedikit, tapi contoh soalnya banyak dan beragam. Jadi pastikan kalian perhatikan contoh soal yang saya berikan nanti ya. Oke, saya mau mulai materi. Bagi kalian yang mungkin kuotanya terbatas, boleh dimatikan videonya. Yang masih mau nyalain, silakan nggak apa-apa. Oke, saya share screen ya. Oke, ini dia, kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan yang pertama adalah kaidah penjumlahan. Contohnya gini. Saya punya 3 baju, 4 kemeja, 2 jaket. Oke, kalau misalkan saya mau pakai baju, berapa kemungkinan pakaian yang bisa saya gunakan? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada berapa kemungkinan kombinasi pakaian yang bisa saya gunakan? Baju jaket, Meja jaket. Iya. 5 Bu. 5? Kenapa? Nggak tahu deh. Yang lain? Tiga, Bu. 3. Iya, Bu, Alasannya? 3. Alasannya 3? Itu 3-3 dijumlahin terus dibagi 3. Ya, saya gitu juga. Semuanya dijumlahin bagi 3? Iya. Oke. Coba kalau saya kasih contoh lagi yang lain. Misalkan ada 2 motor, 3 mobil, 4 yacht. Ceritanya saya orang kaya. Saya mau pergi ke sekolah. Ada berapa cara saya bisa pergi ke sekolah? Tiga. Kenapa 3? Dibagi 3 juga, Bu. Semuanya dibagi 3 Ya, lagi. caranya Pakai cara yang tadi. Oke, kalau kaidah penjumlahan, perhatikan ya. Dalam saya memakai pakaian, itu saya hanya bisa pilih salah satu. Saya pilih baju doang, kemeja doang, atau jaket doang. Maka kombinasi pakaian yang bisa saya gunakan ada 9. Gitu. Kalau kaidah penjumlahan, berarti semuanya dijumlah nih. Karena saya cuma bisa menggunakan 1 dari 3. Lagi, kalau misalkan yang ini, kendaraan. Oh. Kan nggak mungkin saya ada di motor dan saya juga ada di mobil pada saat yang sama. Paham nggak? Iya. Nah, itu makanya kaidah penjumlahan. Dijumlah semuanya. Jadinya ada 9 cara. Tuh. Paham ya? Oh, paham, Bu. Oke, sekarang kita lihat bedanya kalau kaidah perkalian. Kaidah perkalian gini, misalkan saya punya 2 topi, 3 baju, 2 celana. Saya mau pergi ke pantai.
Berapa kombinasi pakaian yang bisa saya pakai? 12, Bu. 12. 12. 12. Kenapa 12? Kali. Kali Berkali. 3 kali 2, Bu. Coba ada yang... Ini bisa diselang-selingin juga gitu. Oke, siapa tadi jawab? Iqbal ya? Gimana secara selang-seling, Iqbal? Bisa selang-seling, Bu. Gimana coba selang-selingnya gimana tuh, Bal? Siapa? Rainer, boleh? Saya mikirnya topi sama baju sama celana dipakai semuanya. Gue terus? Ya jadi topi baju celana dipakai semua. Udah yang saya pikir itu doang. Berarti 3 dong, Bu. Nah tuh, kalau dipakai semuanya berarti kombinasinya 3 dong. Gimana tuh? Namanya juga bercoba. Yang lain ada yang mau coba? Sama enak ya, sama semua juga coba. Namanya juga mencoba. Gimana? Ya begitu Bu tadi. Yang lain? Itu Bu, topi A, baju A, celana A. Gitu kan. Oke, good. Nah, Said. iya gitu. Terus. Maksud saya gitu emang Bu. Oke, saya jabarkan coba gini. Kalau saya punya 2 topi, misalkan topinya itu adalah topi merah sama topi apa ya, hitam. Gitu ya, karena ada 2 topi. Nah, bajunya ada 3. Ada baju putih, baju kuning, baju orange misalkan. Nah, celananya ada 2. Celana hitam sama celana coklat. Kalau misalkan saya pakai topinya merah, bajunya putih, celana hitam, boleh nggak? Boleh. Itu baru pilihan yang pertama. Kalau sekarang Boleh. topi merah, bajunya putih, tapi celananya coklat. Boleh. Nah, itu udah 2 kombinasi berpakaian. Jadi Nah, topi, boleh. baju, dan celana. Lagi, yang ketiganya apa? Topinya merah, bajunya kuning, tapi itunya celananya hitam. hitam. Celana hitam. Baru 3. Kalau topinya Oh. merah, bajunya kuning, Oh. celananya coklat. Kuning, coklat, 4. Sekarang topinya merah, bajunya orange, tapi orange, celananya ininya hitam. celananya. Jadi kayak 5. dibagi satu-satu gitu ya? Karena Maksudnya gitu kombinasi. tadi Bu emang. Iya. Itu dipikirin dulu. Selang-seling bilangnya. Oke. Berarti ada berapa kemungkinan kombinasi berpakaian ketika ke pantai? Yang hitamnya juga hitam 1. 12. Oke. Kalau secara manual kita bisa dapat 12 ya tadi. Nyambungin satu-satu. Atau bisa kita kalikan semua nih. 2 kali 3 dikali 2. Hasilnya 12. 12. kaidah perkalian. Bisa membedakan antara kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian? Bisa. Bisa, Bu. Kalau misalkan kaidah penjumlahan, dia nggak bisa dipakai bersamaan dalam satu waktu. Tapi kalau kaidah perkalian bisa digunakan dalam satu waktu. Satu waktu. Oke. Yang berikutnya. Faktorial. Faktorial itu apa sih? Faktorial itu adalah perkalian bentuk menurun. Contohnya gini. Kalau saya punya n faktorial, itu adalah n dikali n-1, dikali n-2, dikali n-3, dan seterusnya, sampai yang terakhirnya itu dikali dengan 1. Contoh, saya punya 7 faktorial. Berarti artinya apa? N-nya 7, dikali 7 dikurang 1, dikali 7 dikurang 2, 7 kurang 3, 7 kurang 4, 7 kurang 5, sampai terakhirnya 1. Lihat angkanya perkalian tapi bentuknya menurun. Paham ya? Kalau saya punya 5 faktorial artinya apa? 5 kali 5 kali 4 kali kali 3 kali 2 kali 1. 1. Atau boleh aja saya tulisnya 5 dikali 4 faktorial. Karena 4 faktorial sendiri adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. gitu. Sederhana? Sederhana. Iya, Bu. Sederhana untuk yang Berarti ini. pakai yang itu ya Bu, yang 5 kali 4 faktorial. Apa-apa?
Ya berarti pakai yang 5 kali 4 faktorial gitu boleh. 5 kali 4 faktorial. Iya, boleh. Nah, tapi syaratnya adalah nilai N-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa N-nya harus lebih besar dari 0 atau bilangan positif? Biar bisa nyampe 1. Biar bisa nyampe 1. Yang lain? Kan nggak mungkin ya. Kenapa? Kalau saya ya. punya 3 faktorial, gimana coba? Nggak bisa ya. Coba N-nya berarti min 3 ya? 3 min 4. Kalau N min 1, berarti min 4. Kalau N min 2, min 5. Ya biar nggak bakal nyampe 1, Bu. Betul, itu dia jawabannya. Tuh. Makanya nilai N-nya harus positif atau lebih besar dari 0. Dia tidak mungkin N-nya bentuk negatif. Oke, sekarang ke contoh soalnya. Gimana contoh soalnya? Pengaplikasian faktorial ternyata ada di sini nih. Misalkan, susunlah abjad. Nih, yang sederhana dulu deh, 3 huruf. Kalau misalkan secara manual, kita ngitung susunlah abjad tuh gimana sih? Berarti bisa bikin kata-kata gini ya? Iya. Terus apa lagi? IUB. Ini ya? Apa lagi? UBI. UBI. Terus? UIB. UIB. Apa lagi? Bio. Terus? UI. Ada lagi nggak? UIP udah belum? Udah. Udah, ini aja, nggak ada lagi? Berarti ada berapa nih? 6. 6. Nah, sebenarnya kita bisa pakai cara faktorial. Gimana caranya? Kita lihat nih, hurufnya ada berapa? 3. 3. Kali 2. Oke, berarti untuk mencari penyusunan abjad ini, kita gunakan N faktorial. Jadi 3 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 6. Tuh, ada 6. Sama jawabannya. Gitu. Jadi kalian nggak perlu ngurutin satu-satu kayak gini. Kalau misalkan saya ngasih susunlah kata-kata dari matematika. Ayo, gimana? Mau disusun satu-satu kayak gini? 7, 8, 10 kali 9. 10 aja lah. 10 faktorial? 10 kali 9. Hampir. Oke, sampai sini dulu. 8 kali. Nanti saya jelaskan. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, nanti ini saya screen capture, baru kalian catat ya. Oke. Oke, sekarang saya mau kasih video dulu sebentar. Hah? Iya. Wait. Wih. Apaan tuh? Coba ya sebentar ya, saya kasih video dulu, silakan disimak. Pernah nggak sih kalian nanya gini, apa gunanya Kok bisa? belajar ini semua? Apa gunanya sekolah kalau isinya teori semua? Banyak kok orang di luar sana yang sukses tapi nggak sekolah karena mereka nggak kebanyakan teori, tapi langsung praktek. Terus kalau gitu, apa gunanya sekolah? Jangan-jangan sekolah itu emang nggak penting? Oke, terutama kalian yang masih sekolah, jangan langsung berhenti sekolah dulu. Kita ngerasa sekolah itu nggak penting karena kita selama ini ngafalin teori-teorinya doang terus. Kita nggak pernah pelajarin sebenarnya ilmu-ilmu ini bisa berguna buat apa di kehidupan kita nanti. Makanya lewat Kobisa Explain, sebuah seri video edukasi baru dari Kobisa, selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar gimana sih caranya ilmu-ilmu pengetahuan ini yang kayaknya teori doang beneran bisa berguna dan bisa kita praktekin dalam hidup kita nanti. Ini akan mengubah cara kalian belajar. Ini akan mengubah cara kalian memandang dunia. Jadi, ayo kita mengenal ilmu-ilmu ini semua lagi, tapi kali ini lewat kacamata yang berbeda.
Sudah dilihat? Ada yang berencana putus sekolah setelah melihat videonya? Nggak mau. Nih, oke, saya kasih tahu ya. Jadi tidak semuanya pelajaran matematika itu langsung kalian aplikasikan. Ada yang mungkin nanti ketika kalian kerja, atau mungkin nanti ketika kalian berdagang, atau kegiatan yang lainnya. Tidak harus langsung kalian praktekkan saat itu juga. Sama seperti peluang ini, mungkin kalian nggak melihatnya materinya digunakan sekarang. Tapi paling enggak, yang terdekat adalah kalian akan gunakan ketika ujian sekolah. Gitu ya. Jadi pasti kepake nih. Oke, yang berikutnya saya mau share contoh soal. Tolong diperhatikan ya. Oke, yang bisa jawab langsung aja ya. Yang pertama, Adi memiliki 5 baju dan 4 kemeja. Berapakah kombinasi pakaian yang dapat dipakai Adi? 20. Rainer 20, yang lain? 20. 20, Bu. Nadia, oke, 20 kali ya. oke. Kali kan kombinasi. 9, Bu. 9, Iya, Sen. Kombinasi. 20 lah. Deo 20. 9. 9, Bu. Oke, gimana Putri? Coba saya mau tanya Putri. Gimana Putri? Kan dia memiliki 5 baju 4 kemeja. Berapa kombinasi? Kalau kombinasi berarti kan dia punya baju sama kemeja. Berarti salah satunya aja yang dipakai. Nggak mungkin. Oke, good. Berarti berapa kombinasi pakaiannya? 9. 9. Ingat ya, dia nggak bisa makainya berbarengan, harus satu-satu. Maka ini adalah kaidah penjumlahan. Coba kalau yang satu lagi. Adi memiliki 5 baju, 4 celana. Berapakah kombinasi 20, Bu. pakaian? Ini 20. Ini 20. Oke. Kenapa yang ini 20? Baju sama celana. Bisa sama celana. Iya, kombinasi pakaiannya dia harus pakai baju dan celana. Nggak mungkin dia pakai baju aja atau celana aja gitu. Makanya di sini nilainya 20. Paham ya bedanya ya? Paham. Paham. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Pak Joko ingin membeli sebuah mobil. Terdapat 4 pilihan merek yang masing-masing mempunyai 5 warna pilihan. Berapakah banyak cara Pak Joko memilih mobil dengan warna dan merek? 2 merek sama warna. 4 kali 5, 20 dong. 20 nggak? Kenapa Caca 20? 20. Karena ini warna sama apa merek, Bu. Terus penjabarannya gimana? 4 dikali 5 gitu, Bu. Kalau dijabarin gimana? Pakai contoh. Saya ini, Bu. Oke, Masing-masing merek punya 5 warna, Bu. Iya, Bu, betul. misalkan saya punya Berarti mobil 20. apa namanya? Lamborghini, Oke, good. Lamborghini. Terus? Civic. Sama apa lagi ya? Sama ini ada deh, apaan tuh? Toyota. Oke, terus? Sama tuh lagi Chevrolet. Terus warnanya ada 5. 20, Bu. Biru, kuning, hijau, sama tuh lagi putih deh. Oke, terus? Nah, kan saya punya Lamborghini, mereknya Lamborghini. Terus bisa diinin sama ungu. Oke. Terus ini udah nemu 1. Terus Lamborghini biru 2. Oke, good. 3. Ya, itu dia contohnya. Berarti dari masing-masing merek punya 5 pilihan warna. Karena ada 4 merek, maka dikalikan 4. Jadi ada 20 cara memilih mobil. Good, thank you. Yang berikutnya. Dari 8 orang finalis ajang pencarian bakat, akan dipilih juara 1, 2, 3.
Berapa banyak susunan terpilihnya juara tersebut? Ini pakai yang faktor ya? Yang mana ya? Ini ya. Kan? Gimana? Dari 8 orang akan dipilih juara 1, 2, dan 3. empat. 24. Oke, saya jelaskan ya di sini ya. Ini salah satu contoh soal kaidah pencacahan aturan perkalian. Perlu diperhatikan kriteria soalnya seperti ini ya. Saya punya 3 slot. Betul? Ada juara 1, 2, dan 3. Juara 1, juara 3. Perhatikan, kalau juara 1 itu ada kemungkinan dari 8 orang, betul? Iya. Iya, Bu. Kalau untuk juara 2 kemungkinannya ada berapa orang? 7. 7. Kenapa 7? Kan yang ngatur Karena kan udah kemungkinannya udah ada di juara 1, udah keambil kan, Bu. Terus habis itu Good. Sip, Adela. Kalau dia udah juara 1, dia nggak mungkin juara 2. Maka untuk jadi juara 2, kesempatannya hanya untuk 7 orang yang lain. Berarti untuk juara 3, kesempatannya ada untuk berapa? 6 orang. Nah, berarti banyaknya kemungkinan 8 kali 7 kali 6. Berapa tuh? 21. Berapa? 336. 336. Bu. Oh, dikali. Iya, dikali. Oke, maka ada 336 cara untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dari 8 orang. Bisa ya? Oh. Ada yang masih belum paham untuk contoh soal seperti ini? Paham. Udah? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita masuk dulu ke contoh soal yang lain. Suatu gedung Yap, saya. Nanti ada dari dinas akan join di admit ya. Oh, gitu. Oke. Iya, Pak kasih kurpen. Oke, ya. Terima kasih, Bu Linda. Oke, pertanyaan nomor 5. Suatu gedung mempunyai 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung tersebut, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan. Gimana nih? 60. Why 60? Itu kayak tadi caranya 5 kali 4 kali 3. Iya, Bu. 5 kali 4 kali 3. Oke, gimana Raka kok bisa dapat 5 kali 4 kali 3? Karena kan slotnya kan ada 3. Terus kan ada dari 5 pintu. Slotnya Jadi ada 3. Jadi caranya kayak tadi. Slot di yang orang pertama masuknya kan dari 5 pintu. Terus berarti orang kedua masuknya sisa dari 4 pintu. Orang ketiga masuknya dari 3 pintu. Oke, good, nice. Thank you, Raka. Karena saya punya 5 pintu ya. 5 pintu masuk dan akan dimasuki oleh 3 orang. Iya, Bu. Jadi slotnya 3 atau 5? Slotnya 5 ya, Bu? Slotnya? 5. Karena ada 5 pintu masuk. Terus? Berarti 3 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0. Masa kali 2? Kenapa kali 0? Kalau 0 jadi 0 semua. Kalau 0 jadi 0 semua dong kalau dikali. Oh iya ya. Ya? Berarti 3 kali 2 kali 1 aja. Iya. Berarti 6 gitu, Bu. 6, coba kita cek ya.
Misalkan ada 5 pintu ya. Ini pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5. Sedangkan cuma ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Gitu kan? Iya, ABC. Ini kemungkinan yang pertama. 1. Kemungkinan yang kedua. Oh, 15. Kenapa 15? Kan pakai cara pakai cara apa? Kali. Yang perkalian. Gimana caranya perkaliannya? Jadi nanti 1, 2, 3 apa? Jadi di slotnya itu 1, 2, 3, 0, 0. Bisa nanti 1, 0, 0, 2, 3. Nanti bisa 1, bingung. Nggak bingung. Jelasinnya. Makan dulu. Gimana? Bu, pelan-pelan Bu, saya pelan-pelan Bu. Oke, pelan-pelan. Saya tulisin deh, apa? Kan ada 5 pintu. Oke, ada 5 pintu. Ada 5 pintu, 1, 2, 3, 4, 5. Pintu 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang bisa masuk ke pintu yang orang pertama, orang A masuk ke pintu 1. Orang B masuk ke 2. Orang C masuk ke 3. Terus? Habis itu orang 4 kagak ada orang lagi jadi 0. Iya. 0. Terus nanti bisa kemungkinan lagi orang pertama orang A bisa masuk ke pintu yang 1. Nanti orang yang B bisa masuk ke pintu yang ketiga. Orang yang C bisa pintu masuk ke 4. Nanti yang kelima sampai kedua 0. Terus ya itu Bu. Berarti ada berapa banyak kemungkinannya? Jadi 15. 15 Bu. 15 kemungkinan. 15 atau berapa ya? Tapi kan kayak gitu ya cara ngitungnya. Oke, kalau saya jabarin lagi deh. Ini ada 3 orang ya, berarti ini enggak. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua. Gini bisa nggak? Ya, bisa. Lagi. Gini bisa? Bisa. Oke, lihat. Ini aja C-nya yang pindah, itu baru 3. Gimana kalau misalkan B-nya yang pindah? Iya. Sorry. Tuh, ini udah 6. A-nya belum pindah loh. Itu logika gua jalan. Gimana? Yang lain mungkin ada? Kalau nggak ada, saya jadiin soal kuis. Ada 36 cara, Bu. Oke, gimana caranya 36 cara? Jadi tuh intinya kayak dikali-kali gitu lagi. Jadi 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 3. Gimana? Ulang-ulang. 3 kali 2 3 kali 2 kali 1. Terus sama kali 2 kali 3 gitu. Udah Kali 2 kali 3-nya dapat dari mana? Harusnya sih minus 2 sama minus 3. Oh, Bisa minus gak, 2. Bu? Apakah Iya, bisa gak? Apakah cara saya untuk ke sekolah ada minus 2 cara? Oh, nggak ada. Bagaimana menghitungnya minus 2 cara? Belum? Sulit ya? Enggak juga. Gimana? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, C, B, A. Yang lain? A, C, B. Terus ini udah pindah. Bu, yes. Kalau misalnya 3, 2, 1
21 bener nggak, Bu? 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Oke, gimana penjelasannya? Bentar, bingung. Kayak gini? Iya, karena yang satunya udah dipakai jadi 2. Bener nggak, Bu? Gimana? Karena satunya udah dipakai, jadi sisa 2. Karena satunya sudah dipakai, sisa 2. Kok 2? Bentar, Bu, bentar. A, C, B. Bu, kalau Yes. 125 benar gak, Bu? 125, dapatnya dari mana? Soalnya kan yang A kemungkinan. Yang Mm-mm. B juga punya 5 kemungkinan. Betul. Terus yang C juga punya 5 kemungkinan. Betul. Jadi Pintu 1 punya 5 kemungkinan orang. Pintu 2? 5 kemungkinan orang. Pintu 3? 5 kemungkinan orang. Pintu 4? bukan, Bu, maksudnya Gimana? yang A itu punya 5 kemungkinan buat masuk di antara salah satu pintu itu. Oh, malah kamu bikinnya slotnya berarti 3 ya? Jadi hitungnya orang 1, orang 2, orang 3 gitu? Iya, Bu. Oke, terus? Terus orang pertama itu punya 5 kemungkinan masuk di antara satu pintu itu. Oke, good. Terus? Terus yang orang kedua juga punya 5 kemungkinan. Berarti orang pertama dan orang kedua bisa masuk di pintu yang sama dong? Iya, Bu. Gitu. Tadi perintahnya adalah banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan. Jadi kalau misalkan si orang pertama udah masuk pintu 1, orang kedua nggak bisa lagi masuk pintu 1. Sudah hampir benar. Sudah hampir benar nih. 543 dong. Oke, good. 543. 60 dong, Bu. Jadi kalau misalkan kalian emang nggak bisa bikinnya di pintunya yang di slot, kalian slot orangnya. Orang pertama punya 5 kemungkinan pintu, maka orang kedua tinggal 4 kemungkinan pintu. Nah, orang ketiga maka tinggal sisanya. Tinggal dikalikan. Jadinya Hampir pakai cara manual. Hah? Serius sampai 60 kali? Ini lagi saya hitung nih, Bu. Mau saya fotoin nih. Nggak apa-apa. Itu namanya trial and learn. Jadi kalau misalkan kalian emang nggak bisa, boleh kalian jabarkan. Tapi balik lagi harus paham konsepnya. Bahwa ini bisa pakai kaidah perkalian. Gitu ya. Oke, saya masih punya soal lagi nggak ya? Oke, masih ada. Oke. Lagi nih, gampang nih. Pertanyaan nomor 6 dulu ya. Wait. Oke, pertanyaan nomor 6. King Salman memiliki 200 mobil, 50 pesawat pribadi, dan 25 yacht. Tentukan banyak cara bagi Raja Salman untuk bepergian ke luar negeri. Bisa langsung jawab dong. 275. Oke. Tahu ya bedanya ya? Muhammad Iqbal absen 21. Asik. 275. 275. Alasannya karena? Karena nggak mungkin dia semuanya dibawa. Iya. Karena Raja Salman pasti cuma bisa satu badan, satu kendaraan. Nggak mungkin di saat yang bersamaan Raja Salman ada di mobil dan ada di pesawat. Gitu. Kalau Raja Iqbal bisa, Bu. Udah. Soalnya namanya Iqbal banyak. Oke, satu lagi ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat 3 angka berbeda. Berapakah banyak bilangan yang lebih dari 500? Paham soalnya? Banyak bilangan yang lebih dari 500. Gimana?
Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat 3 angka berbeda. Tapi bilangannya harus lebih dari 500. Kalau saya bikin angka 245 boleh nggak? Enggak, kan kalau lebih dari 500. Itu dia. Harus lebih dari 500. Berarti Berarti caranya adalah 25. Caranya adalah yang lebih dari 500. saya bikin 3 slot. Kenapa 3 slot? 3 angka berbeda. Oke, 3 3 angka. angka berbeda dan lebih dari 500. Kalau lebih dari 500, maka angka yang pertama cuman boleh diisi angka berapa? 5. 5. Cuman boleh diisi angka 5, bukan 5 kemungkinan. Paham? Berarti kemungkinannya cuma ada 1, yaitu angka 5. Paham nggak? Oh iya. Oke. Lagi, untuk di kolom yang kedua, angka berapa aja yang boleh? 4, 3, 2, 1. 1. 4, 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada berapa kemungkinan? 4. Jadi kalau di sini udah 5, ini ada salah satu angka nih. Boleh 1, 2, 3, atau 4, tapi cuma boleh 1 doang ya, tetap ya. Oke, lagi. Yang di kolom ketiganya gimana? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, kalau misalkan dari 5 angka, udah masuk ke kolom 2 angka. Berarti sisanya tinggal 3 pilihan angka gitu. Maka ada 12 bilangan yang lebih dari 500. Ada yang masih bingung? Paham, ini paham nih. Benar. Lumayan lah. Oke, kalau saya ganti. Misalkan, tentukan bilangan genap. Gimana? Angkanya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tentukan bilangan ratusan genap. Saya 500-nya berarti nggak berlaku. Nggak berlaku. Di atas 500 kan? Enggak. Cuman dibilang bilangan genap aja. Genap. Berarti syaratnya bilangan genap apa? 0, 2, 3, 0, 2, 4. Iya. Kan nggak ada 0. Belakangnya 0. Habis dibagi 2, Bu. Oke. Yang habis bagi 2. Iya, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Berarti supaya kita tahu dia bilangan genap, gimana caranya? Yang paling belakang harus genap. Oke, yang paling belakang berarti kita isi dulu nih. Bisa diisi angka berapa aja? 2 sama 4. 4 sama 2. 2 atau 4. Dari 4 sama 2. Maka ada 2 kemungkinan angka, gitu ya? Iya. Oke. Iya. Terus habis kolom terakhir, isi kolom yang mana lagi? Semuanya bisa ya? Iya kan? Bilangan genap yang beda tapi ya. Jadi angkanya harus beda, nggak boleh diulang angkanya. 35. Oke, berarti kolom pertama boleh diisi berapa angka? 5. Kan harus beda. Kan harus 135 beda. kan bisa. 135 bisa, Bu. Kan harus beda. 2. Boleh diisi berapa angka? 3. 3. Kenapa 3? 4. Ayo, boleh diisi berapa angka? Jawabannya? Ya kan? Kenapa? Itu kan yang ngatur kan udah salah satunya kan udah di belakang, Bu. Iya, betul. Yang saya masukin ke kolom paling belakang itu kan pasti nanti cuma 1 angka, bukan 2 angka. 2 ini adalah 2 kemungkinan angka, yaitu 2 dan 4. Tapi kan pasti kalau dimasukin cuma 1 angka doang. Contoh, misalkan saya punya angka belakangnya 2.
Berarti kan depannya boleh 1, boleh 3 dong. Boleh 2, 3, 2 nggak? Boleh. Nggak boleh, karena 2-nya kan udah dipakai di belakang. Nggak boleh. Boleh 3 nggak? Boleh. Nggak boleh. Oh iya. Gini boleh? Boleh. Boleh. Bunga boleh. 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 Kalau gini boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, maka di depan itu masih ada 4 kemungkinan angka yang boleh ditaruh, gitu. Paham? Paham. Berarti kalau yang tengah ada berapa kemungkinan angka yang boleh dipakai? 3. Oke, 3. Kenapa 3? Karena 2 angka sudah dipakai di depan dan di belakang. Maka kemungkinannya menjadi 24 kemungkinan. Masih ada yang belum? Masih ada pertanyaan? Tadi nomor berapa yang saya masih bingung? Nomor berapa? Yang nomor 5 kalau nggak salah. Nomor 5. Oh, yang ini ya. Oke, biar lebih paham, saya kasih contoh soal yang lain ya. Kalian bisa lihat di GC, sudah saya lampirkan tugas kaidah pencacahan. Di situ ada halaman 4, nomor 1 sampai 15. Nanti bisa kalian kerjakan secara mandiri ya untuk latihannya. Sekarang sambil saya coba cicil dulu deh. Kalian sambil dibuka ya GC-nya ya. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Seseorang mempunyai 3 jenis baju dan 4 celana. Banyaknya cara pasangan baju celana yang dapat dikenakan orang tersebut dalam berpakaian adalah? Halaman 4 ya? Iya, halaman 4, nomor 1. Ada 3 jenis baju dan 4 celana. Kalau ditanya banyaknya pasangan baju dan celana, berarti? Berarti 12. Oke, 12. Menggunakan aturan perkalian. Oke. Oh, ini ada juga nih yang nomor 2. Coba perhatikan ya. Terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A dengan kota B. Perhatikan, ada 3 jalan. 2 jalan yang menghubungkan kota B ke kota C. Berarti ada 2 ke kota C. Serta 4 jalan yang menghubungkan kota C ke kota D. Berarti ada 4 jalan. 4. Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota D, maka banyaknya rute perjalanan yang mungkin ditempuh adalah 3 kali 2 kali 4. Oke, kenapa tuh? Karena gimana ya jelasinnya ya? Gimana jelasinnya? Kan bisa manual, pakai jalan 1, pakai manual apa enggak ya, Pak? Ya, kalau manual gimana kalau manual? Gimana ya? Kan ada yang kanan, ada yang tengah, ada yang nih gini. Ini kan ada jalur merah, 1, biru, jalur 2, jalur 3 gitu ya? Jalur saja gitu deh. Kalau jalur 1 bisa lewat jalur 1 yang di sini. Iya. Bisa jalur 1. Nah. 1, 2. Iya, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Oke, paham ya? 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3. Udah, lu Mak. Makan deh. Oke, berarti caranya gimana tadi? Berarti 3 dikali 2 dikali 4. Berarti 24 cara. Oke, sekarang soal nomor berapa ya? Yang nomor-nomor lagi. Oke, nomor 6.
Sambil dilihat nomor 6. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6. Jika angka-angka tersebut tidak boleh muncul berulang. Lagi, ada angka 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dan tidak boleh muncul berulang. 432 ya, Bu. 432. Saya mau lihat yang lain nih, yang dari tadi jawab Reina, Raka, Iqbal. Kalau Firza, ada Firza. Firza ada? Ada? Oh, ada juga suaranya. Ada suaranya kecil. Tuh, tes. Ah, tes. tuh. Lagi ngetes suara. Oke, gimana Firza nih? Yang nomor 6. Kan itu ada 4 angka, Bu. Yang kotak paling kiri itu kan bisa 4 kemungkinan. Oke. Yang di tengah kan yang satunya udah di yang 4 itu. Jadi yang tengah 3 kemungkinan. Oke. Yang di kanan udah di satunya di sini jadinya 2. Oke. Berarti jadinya berapa? Oke, good. Thank you Firza. Yang lain? Ada yang belum paham? Kalau saya kecepatan kasih tahu ya, biar saya ulang lagi biar kalian paham. Karena nanti di akhir kita akan ada kuis. Yang nomor 7 saya kurang ngerti, Bu. Yang nomor 7 yang di modul? Yang tadi, yang dicontoh. Oh, yang dicontoh, yang ini. Ini nih. Saya ulang ya. Oke, siapa tadi yang tanya? Tadi yang nanya siapa? Putri atau Nadia? Nadia. Oh, Nadia. Nadia, Bu. Lagi ulang ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat 3 angka berbeda. Maka saya punya slot, isinya ada 3. Karena 3 angka berbeda. Dibilang bahwa banyak bilangan yang lebih dari 500. Karena syaratnya itu lebih dari 500, maka kemungkinannya kan 501, 502, 503, dan seterusnya dong. Maka bilangan yang pertama cuma bisa diisi oleh angka 5. Supaya jadi 501, 504, 512, dan sekian-sekian. Maka di depan sini nih cuma boleh ada angka 5. Angka 5 berarti ada 1 kemungkinan angka. Yang dimasukin kotak adalah kemungkinannya. 1 kemungkinan angka. Paham ya? Iya, Bu. Oke, lagi. Nah, di kotak yang kedua, itu kan bisa diisi angka 1, 2, 3, atau 4. Betul? Iya. Kenapa 5-nya nggak boleh ikutan? Udah diambil, Bu. Karena dia mintanya 3 angka yang berbeda. Maka ketika 5 sudah ada di depan, 5 tidak boleh lagi ada di tengah. Di puluhan. Maka pilihan yang di kotak kedua itu hanya ada 4 pilihan angka. Sampai sini oke? Oke. Oke, lagi. Di kotak yang ketiga, dari 5 angka sudah dipakai di angka ratusan dan angka puluhan. Maka untuk di angka satuan ada 3 pilihan angka. Oke, dari 5 pilihan angka sudah masuk di ratusan dan di puluhan. Udah masuk 2 kotak, berarti sisanya ada 3 pilihan angka. Gitu. Kalau dikali, maka ada 12 kemungkinan angka. Paham? Paham, Bu. Oke. Yang lain ada lagi pertanyaan? Ada yang masih belum paham untuk nomor 7? Karena banyak sekali variasi soal untuk yang seperti nomor 7 nih.
Belum? Kita lanjut lagi ya. Nomor berapa nih? Nomor 8 kali ya. Sama, nomor 8 sama. Nomor 7 yang di modul. Nomor 7 yang di modul, oke. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 3, 4, 5, 6. Tapi angka-angka tersebut boleh muncul berulang. Gimana? 3 angka boleh muncul berulang. Berarti kalau di sini udah ada angka 3, di sini boleh angka 3 lagi, boleh angka 3 lagi, karena boleh berulang. 4 dong, Bu. Oke, good. 4. Kenapa? Karena di kolom pertama, itu keempat angka boleh masuk, kolom kedua 4 angka boleh masuk, kolom ketiga 4 angka juga boleh masuk. Berapa tuh? 4 kali 4 kali 4? Iya. 16 kali 4 berapa sih? 64. 54. 64 atau 54? 54 atau 54? 44 atau 54? 16 kali 4. 64. 64. Salah. 64. Ya, 64. Oke, lagi. Kalau misalkan yang nomor 9, gimana tuh nomor 9? Yang C ya, kalau ini dia. Banyaknya susunan huruf yang terdiri atas 3 huruf berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf B, E, S, A, R. Tapi huruf pertama harus konsonan. Dia nggak pakai angka nih, tapi pakai huruf. Gimana tuh? Konsonan itu apa, Bu? Konsonan apa, konsonan? Serius? Itu vokal dong. Bukan ya? Berarti... Oh, yang A, I, U, E, O ya? Yang A, I, U, E, O. Itu vokal. BSR. Iya, BSR. Oke, lagi. Banyaknya susunan huruf yang terdiri atas 3 huruf berbeda. Berarti saya bikin nih slotnya ada 3. Ini 3. Ingat ya, 3 huruf berbeda. Berarti nggak boleh diulang. Berarti depannya 3. Oke, kenapa depannya 3? Depannya 3, Bu. Karena bisa B sama S sama R. Oke, ada B, ada S, ada R. Oke, berarti yang di tengah ini bisa diisi berapa huruf? 4, 3, 4. 3, 4, 3. Pertanyaan saya, yang di tengah bisa diisi berapa huruf? 4. 3. 5 dong. 5, Bu. Kenapa 5? Karena nggak disebutin, nggak harus itu, Bu. Perhatikan lagi soalnya. Banyaknya susunan huruf yang terdiri atas 3 huruf berbeda. Oh, 2. Berarti yang di kolom tengah bisa diisi berapa? 2 huruf. 2 huruf, kenapa? 4 ya. Bukan 4 ya? Menurut Raka 4. Konsonan kan, Bu? Yang depannya doang konsonan apa gimana? Betul, yang depan doang yang konsonan. Berarti yang tengahnya boleh berapa? 4. Berarti yang di kolom terakhirnya? 3. Boleh 3. 3. Ada yang masih bingung? 6. Saya masih bingung. Oke, ulang. Kalau masih bingung, kita ulang lagi. Oke, baca pelan-pelan ya. Banyaknya susunan huruf yang terdiri atas 3 huruf berbeda. Berarti saya punya slotnya ada 3. Oh iya. Beda ya. Disuruhnya beda. Nggak boleh berulang. Yang dapat disusun dari huruf-huruf B, E, S, A, R. Tapi huruf pertama harus konsonan. Nih, huruf pertama harus konsonan. Berarti boleh diisinya huruf apa aja? BSR. B, S, atau R. Maka di sini ada 3 kemungkinan. Gitu? Ya. Oke. Kalau misalkan saya di pertamanya udah B, berarti di kolom kedua boleh apa aja dong? Boleh vokal. Boleh. Berarti berarti sisanya ada 4 huruf lagi yang belum. Boleh E atau S atau A atau
R gitu. Ada 4 kemungkinan, gitu kan? Iya. Kalau yang terakhir, kan dari 5 pilihan huruf, udah 2 yang masuk. Berarti sisanya ada berapa lagi? 3. 3, gitu caranya. 9 kali 4 berapa? 36. Gitu. Bisa? Ya. Abo bisa. Mantap. Nomor 10 gimana, Bu? Kenapa? Bentar. Kenapa? Nomor 10. Oke, nomor 10. Kita kuisnya jam 9.50 ya, sebentar lagi ya. Iya, Bu. Lagi dong. Oke, satu lagi ya, nomor 10. Banyaknya bilangan asli yang terdiri dari 4 angka berbeda. Berarti slotnya ada 4. Oke, yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, Yang paling 3, depan 3. 4, 5. Jika bilangan tersebut nilainya lebih dari 3.000, perhatikan. Lebih dari 3.000. Apa yang harus diperhatikan kalau lebih dari 3.000? Depannya harus 3. Oke. Sama 5. Iya, Aku lebih. 3. Oke, depannya harus 3 atau 4 atau 5. Boleh di bawah 3. Berarti ada 3 kemungkinan angka. 3 kemungkinan. Oke, lagi. Karena harus berbeda, maka di kolom yang keduanya boleh diisi berapa angka? 5. 5. Kenapa 5? 3. 5. Selain angka yang tadi kan dipakai 1. Iya, betul. Karena pilihan angkanya ada 6. Jadi kalau udah masuk 1, tinggal 5. Yang di sini sisa berapa? 5, 4. 4. Terus? 4, 3. Sip, udah mantep. Berapa tuh jadinya? 12, 60. 180. 180. 5 kali 4 kan 20. 3 kali 3, 9. 20 kali 9 jadi 180. 80. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sampai sini dulu. Berarti belum ada pertanyaan ya? Soal, Bu. Kuisnya 5. Saya kasih waktu 5 menit. Insya Allah cukup ya. Oke. Nah, sambil saya buka dulu kuisnya. Sebenarnya gampang. Gampang dong. Pokoknya kalau kalian perhatikan, berarti insya Allah kalian bisa. Ini dikumpulin apa gimana Bu kuisnya, Bu? Enggak, Kalau kuis kan di quizzes, jadi langsung. Oh, quizzes. Oh, di quizzes. Oke. Kalau yang soal latihan itu yang di Google Classroom itu kan ada 15 nomor ya. Itu buat kalian latihan. Nanti dikumpulinnya 2 kali 24 jam aja karena kalian habis ini kan masih ada KBM ya. Iya, Bu. Betul sekali. Ya. Besok. Banyak tugas. Besok boleh, nanti siang juga selesai kalian KBM boleh. Nanti malam deh, Bu. Oke. Kerjanya jam 12. Disesuaikan aja waktunya. Ini one attempt ya, jadi kalian nggak bisa masuk 2 account. Timer, shuffle option. Oke, udah? Passwordnya, enter game code ya, 022 090. 022 090. Ya, 022 090. Ada yang tadi sudah masuk tapi belum absen? Saya bukanya. Join code-nya apa, Bu? 022 090. Oke. Firza, Saya belum Arianda. absen. Coba saya absen lagi. Adela ada ya, Adela?
Bu. Ada. Evan? Evan ada ya? Felicia? Firza ada. Jason ada, Jason? Jason belum. Asmi? Hadir, Bu. Tiara? Saya, Bu. Ivani? Ada, Bu. Ica? Hadir, Bu. Oke, berarti tinggal Jason ya? Tadi kodenya berapa, Bu? 022090. Baru 12. Namanya nama asli ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa masuk nilai. Dua 23. Kalian 36 loh. Dua 27. Yuk, segera yuk. Sabar, Bu, masih loading. Lama ya? Masih 28. Saya tunggu 2 menit lagi ya. Cuma 5 menit aja. Kodenya apa tadi? 022090. Lima orang lagi. Usahakan kerjakan mandiri ya. Saya cuma pengen lihat kalian paham atau enggak. Ibu, tadi kodenya berapa, Ibu? 022090. Oke. 4 orang lagi. Oke, udah 9.55, saya start ya.
Oke. Udah, Bu. Oke, tunggu ya. Teman-temannya masih ada yang... Waktunya cepet banget, Bu. Bu, itu yang 5/3 saya ngasal, Bu. Tapi bener. Kalian berapa? Ada. Sabar dong, temannya masih ada yang Tahu. belum selesai. Nanti dibahas nggak, Bu? Mau dibahas? Boleh. Hah? Salah 2 gua. Belum siswa dipilih ketua wakil kok nggak ada ya? Sabar ya, masih 12 lagi. Oh iya.
Yuk, yang lain segera ya. 3 orang lagi nih. Felicia, Ahmad Syauqi, Tiffany. Oke, 1 orang lagi. Okay, all done. Thank you. Oke, saya tampilkan ya. Bahas. Mau dibahas? Mau. Mau dong, Bu. Penasaran saya, Bu, salah di mana. Mau, Bu. Oke, saya kasih lihat nilainya dulu ya. Nih. 60, salah 2. Gila, Ivan. Fashion nomor 4 banyak yang nggak bisa ya. Ini kan lumayan di atas 70. Aku segitiga. Segitiga gimana? Oh, naikin lu nggak kelihatan nama saya. Udah. Banyak juga ya. Oke, coba kita lihat soalnya satu-satu ya. Rombongan wisata keluarga berangkat dari kota Q ke kota Z melalui kota R. Gimana tuh? Dari kota Q ke kota Z, tapi melalui kota R. Jika jumlah rute... Wait. Saya share coret-coretan aja kali ya. Ya, Bo, nggak apa-apa, Bo. Ini, wait. Oke, nomor 1. Oke, nomor 1. Dari Q ke R, tapi melalui Z. Jumlah rute dari Q ke R adalah 3. Sorry, saya kebalik. Kebalik, Bu. Dari kota Q ke kota Z melalui R gitu ya? Nah, ya. Oke. Jika jumlah rute dari kota Q ke R adalah 3, dan kota R ke Z adalah 4, berapa banyak rute yang dapat dilakukan? Berarti 3 dikali 4. Udah 12. Sip, gampang. Yang nomor 2. Pertanyaannya 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kalau 5 faktorial berapa? 120. 4, 3 faktorial. No, tidak. Saya tidak mau menjabarkan. Karena kalau misalkan angkanya besar jadi susah ngitungnya. Saya coret aja atas bawah karena sama-sama 3 faktorial. Iya. Maka hasilnya 20 gitu. Oh, itu cara cepatnya, Bu. Iya dong, kan atas bawah sama-sama 3 faktorial, boleh dicoret. Ini saya ngasal, Bu. Oke, next nggak ngasal lagi berarti ya. Nomor 3. Seorang siswa memiliki 2 anjing dan 4 kucing. Berapa banyak cara siswa tersebut untuk membawa salah satu hewan peliharaannya?
Ditambah. Oke. Ditambah. Karena hanya Tambah. boleh salah satu, berarti pilihannya ada 6. Oh Masih banyak iya. yang salah tapi. Astaga. Oh iya. Banyak yang jawab 8 ya. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 gimana sih, Bu? Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk oleh huruf-huruf pada kata gardu? Jika huruf pertama adalah konsonan dan tidak ada pengulangan kata. Kayaknya tadi udah deh. Sama kayak yang besar tadi ya, Bu? Iya, betul. 36 berarti. Cepetan banget, Bu. Iya, Bu. Bukannya 36, Emang Bu. kalau waktunya... Iya, Bu, saya jadi panik, Bu. Kalau Saya iya, Bu. cepet. Duluan, Bu. Enggak. Oh, ke flip otomatis ya? Bukannya 36, tadi kan 36, saya jawab 36 dah. Ya bukannya 36, Bu. 36, coba ya. Iya, saya 36. Huruf pertama adalah konsonan. Berarti? RD. Ada 3 di depan. Iya. Udah? Dari 5 berarti boleh diisi 2, berapa? Bu. 2. 4. 4. Boleh diisi berapa? 3. Boleh diisi berapa? 2. 2. Oh iya, Boleh diisi? 1. Bagi 2. Berapa tuh? 72. 72. Ayo, salahnya di mana? Iya, saya salah. Oke, satu Saya lagi. salah karena panik, Bu. Iya, banyak banget yang salah. Yang benar cuma 11 orang. Oke, lagi. Nomor 5. Dari 10 siswa akan dipilih seorang ketua, wakil, dan sekretaris. Banyaknya cara dalam pemilihan tersebut adalah 10. 10 kali 9 kali 8. 10 kali 9 kali 8. 8. Jadinya? Jadi 720. Oke, 720. Sip. Gampang. Ada 9 orang yang salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah jam 10.08 nih. Saya mau kasih satu video sedikit, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh banget, Bu. Wait. Ada orang yang jago banget nyanyi, ada orang yang jago banget main bola, ada orang yang jago banget matematika. Tapi pertanyaan besarnya seperti yang ditanyakan Kelly ini, sebenarnya itu semua karena bakat atau latihan. Terus kalau disuruh milih, mana yang lebih baik? Oke, jadi bayangin kayak gini. Ibarat lomba lari, bakat itu kayak punya garis start yang lebih maju. Tapi yang nggak mengejutkan dan kayaknya semua orang juga udah tahu adalah pada akhirnya latihan atau kerja keraslah yang bisa ngalahin bakat. Makanya ibarat hidup adalah maraton, latihan atau kerja keraslah yang akan menang. Tapi tunggu dulu, meskipun video ini kesimpulannya kedengarannya jadi kayak video motivasi di mana semua orang bisa jadi apapun asal dia berusaha, kenyataannya nggak sesimpel itu juga. Karena kita pakai kasus di mana kayaknya kalau orang udah berbakat pasti dia nggak mau berusaha. Meskipun ya ada jebakan buat orang-orang berbakat karena sering dibilang pinter atau berbakat, mereka jadi ngerasa udah menang dan nggak perlu lagi kerja keras. Tapi sebenarnya kalau melihat orang-orang yang sukses banget kayak mereka ini, kunci jawabannya adalah ini. Einstein butuh waktu 10 tahun untuk mengguncang dunia fisika. Cristiano Ronaldo berlatih lebih lama daripada teman timnya dan Mozart melihat konser tiap hari untuk terus belajar. Hingga akhirnya mereka bisa sehebat sekarang. Dan yang penting, di bawah itu semua, mereka ngelakuin apa yang mereka suka dan bisa. Kebalikannya, bayangin kalau Einstein disuruh main bola. Oke, terus sudah tahu itu semua, apa yang bisa kita lakuin dari ini semua? Oleh karena itu, ayo kita belajar satu resep rahasia dalam latihan yang bernama deliberate practice bareng sama Bang Sabda dari Zenius. Nah, deliberate practice itu kayak apa? Gue akan bicara nih sekarang. Nah, jadi apa itu deliberate practice? Deliberate practice adalah bagaimana kita menguasai fundamentalsnya, foundationnya dengan benar. Banyak orang ketika dia mau menguasai suatu bidang, ya udah akhirnya dia main bulu tangkis terus-terusan, ngelawan orang, ngelawan. Jadi tanding, terus tanding. Nah sebenarnya kalau cuma tanding terus, itu nggak secara signifikan membuat kita mencapai superior performance. Itu namanya pengalaman.
bertanding itu namanya pengalaman. Jadi kalau tanding terus ya ningkat sih di awal-awal, tapi pada titik tertentu setelah setahun 2 tahun mungkin atau 3 tahun ya segitu-gitu aja, nggak naik-naik lagi. Karena kita mungkin nggak sadar apa yang harus diperbaiki secara detail. Nah kalau deliberate practice adalah kalau ada suatu misalnya main bulu tangkis gitu ya, itu di breakdown dulu. Oke, pertama stamina nih, stamina diperkuat, latihan deh stamina, lari keliling lapangan. Poinnya adalah deliberate practice membutuhkan lo untuk latihan, bukan tanding, tapi latihan, parts by partsnya dilatih secara serius. Jadi kesimpulannya lebih baik mana? Tentunya lebih baik latihan atau kerja keras, tapi ditambah lagi lakukanlah di bidang yang kalian suka dan bisa. Asal bukan bidang yang aneh-aneh juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Kok bisa Zenius dan Kania akan ada di acara ini. Buat kalian... Oke. Gimana? Ini kabur udah. Belum selesai, guys. Hadir, Bu, hadir. Kenapa, Bu? Hadir. Gimana videonya? Hadir, Bu, hadir. Oh ya, tujuannya saya menayangkan video tersebut. Ya, ada kesimpulannya kita harus Anjay. Apa? Kesimpulannya adalah Gak boleh, Pin. Ngomong gitu gak boleh, Pin. Astagfirullah. Bakat plus latihan. betul. That's why saya kasih kalian latihan di laporin GC. Dapin, Bu, penjarain, Bu. Enggak lah, selesai. Oke, jangan lupa dikerjakan ya yang soal latihannya di GC ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa saya tunggu assignment-nya. Jangan lupa di turn in. Selamat bersiap-siap untuk KBM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.